Nah, ini malah nggak kedengaran nih Kang Atang di suaranya. Mungkin bisa dibantu Dari sini bisa, agak Mas Irwan. ya suaranya lebih bagus kayaknya dari situ. Lebih bagus ya. Ya sudah, saya di sini aja deh. Ya, terima kasih Mas Irwan. Yang pertama saya kira yang saya sangat hormati dan sangat saya banggakan Ibu Lestari Murdijat yang selalu menjaga kewarasan berpikir bagi anak bangsa, dan yang kedua juga saya selalu tidak pernah lupa yang selalu disampaikan oleh Ibu Lestari Murdijat atau akrab disapa Mbak Reri, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah lupa sejarah. Saya kira tadi beberapa narasumber sudah menjelaskan secara detail terkait dengan aspek historikal, bahkan dari zaman Sriwijaya, masuk Mataram, masuk kemudian juga ke Malaka, dan kemudian bicara tentang bagaimana di Jepara dan Demak. Nah, apalagi kalau kita melihat bagaimana perjuangan bangsa ini terhadap negara kepulauan, kalau bahasanya Mbah tadi juga terkait dengan negara kelautan begitu, itu kan juga dulu sempat perjuangannya cukup dahsyat, ada deklarasi Juanda, bahkan saya kira memang pada saat pasca kemerdekaan belum terakselerasi secara baik, dan itu baru mulai dipikirkan dan digagas dirumuskan untuk bicara tentang poros maritim, meskipun tidak efektif pada saat itu zaman Orde Baru. Tapi saya kira sekarang ini juga agak lebih tegas dan jelas. Kalau kita melihat konstruksi konstitusi kita, pasal 25A misalnya, ini juga semakin menguatkan dan mengukuhkan kita, bahwa kita adalah termasuk ditegaskan di sana sebagai sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Ini adalah sebuah harapan besar, saya kira harapan yang cukup baik bagi kita dalam rangka meletakkan fondasi negara maritim bagi bangsa dan negara Indonesia. Apalagi kalau kita melihat Presiden Jokowi, salah satu programnya ketika bicara Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, itu di dalam Undang-Undang 17 2007 cukup jelas saya kira dalam ditetapkan di dalam 8 misi pembangunan. Salah satunya adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Tetapi saya kira juga yang paling penting, sejarah ini adalah merupakan rangsangan besar bagi kekuatan heroik bangsa ini. Jadi kalau bangsa ini lupa sejarah bahwa kita pernah menjadi besar, mempunyai kekuatan maritim yang cukup dahsyat, tadi Mbak Poni saya kira sudah menjelaskan secara komprehensif. Nah, seharusnya ini juga menjadi perhatian cukup besar. Bagaimana ini kemudian bisa menjadi kekuatan atau modal dasar mengingatkan, mewaraskan pikiran kita bahwa kekuatan maritim itu adalah bukan kekuatan baru, tetapi kekuatan yang harus segera diletakkan sebagai fondasi dalam pilar bangsa ini. Nah, tadi Mas Irwan juga memberikan beberapa catatan terkait dengan proses pengusulan pahlawan nasional. Saya kira tadi juga Prof. Retno sudah memberikan dua reasoning kenapa agak stuck begitu. Yang pertama terkait dengan tim TP2GD di pusat, melihat bahwa ini adalah sebagai sebuah mitos. Dan yang kedua juga masih belum ditemukannya karya nyata yang dijelaskan dalam dokumen primer terkait dengan Ratu Kalinyamat. Nah, saya juga agak cukup unik begitu. Kenapa kok tim TP2GD yang harusnya pendekatannya adalah ilmiah, tapi masih kemudian menghasilkan sebuah rumusan simpulan yang simpulannya adalah bahwa Ratu Kalinyamat masih dalam sebuah mitos. Ya agak unik saya kira, tapi mungkin agak berbeda instrumen untuk melihat dan mengevaluasi dan mengkaji usulan penelitian terhadap Ratu Kalinyamat. Tapi saya kira ini juga hal yang paling penting adalah bagaimana political will pemerintahan